atau ingin membawa? Yang jelas P3 kan belum sampai sekarang memutuskan siapa dalam forum permusyawaratan partai yang resmi ya, itu siapa yang akan kita usulkan jadi capres cawapres. Jadi kalau ada sosok-sosok yang selama ini membuka pintu, harus juga memikirkan kemungkinan itu ya, untuk juga melihat sosok itu sebagai kandidat potensial dari capres atau cawapres. Nah, Bu Hovifah itu kan termasuk sosok yang dekat dengan akar rumput konstituen P3 ya. Tentu kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Bu Hovifah basisnya ada di Jawa Timur sebagai gubernur panggung strategis, dan beliau adalah ketua muslimat NU. Itu yang menyebabkan Jawa Timur menjadi semakin seksi ya. Seksi dalam arti persebaran kekuatan capres-capres kuat potensial saat ini di wilayah Jawa Barat, Banten, DKI. Menambal di tempat dia lemah, berarti dia harus mencari wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Hovifah saya kira bisa salah satu faktor yang bisa melengkapi. Secara umum Indonesia, nggak Jawa Timur atau Jawa Tengah aja, karena yang harus dijaga seluruh suara di Indonesia. Walaupun konsentrasi Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sebagai pemilih terbesar layak untuk dipertimbangkan. Tapi benar nggak sih Pak, ada nama Bu Hovifah juga termasuk di dalamnya? Saya tidak ingin bicara atas nama tim ya, karena nanti tim Bu Hovifah karena punya kekuatan 3. Satu dari Jawa Timur, 2 latar belakangnya Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga perempuan. Jadi punya banyak, tetapi lagi-lagi kelebihan masing-masing calon wakil presiden yang diusulkan masing-masing banyak, dan kita nanti lihat mana yang paling pas yang bisa memberikan kan 2 kan. Elektabilitas Mas Anies bertambah secara kuantitatif, tapi secara kualitatif dia juga bisa bekerja bersama Mas Anies sebagai duit tunggal harapan kita. Karena berat sekali bangsa ini harus betul-betul bersatu presiden dan wakil presiden. Kita belum mulai melakukan pembicaraan dan belum mengambil keputusan. Yang lucu itu kalau kita sudah sepakat mengambil keputusan si A si B, kemudian partai mengatakan, gue sih sebenarnya pengennya si C atau si D ya. Itu selama kita belum duduk bareng, belum mulai membahas, siapa saja boleh. Langkah Nasdem ke sama dengan misalnya ketika Golkar tetap berkeinginan untuk mencapreskan Pak Erlangga Hartarto, itu harus kita hormati. Hovifah Indar Parawansa disebut layak berduet dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Jember. Pengamat politik dari Universitas Jember, Dr. Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, layak untuk berduet dengan bakal calon Presiden Anies Baswedan pada pemilihan umum 2024. Menurut Dr. Iqbal, kedua sosok tersebut paling melengkapi dalam hal pengalaman dan prestasi mereka. Dr. Andes Iqbal menjelaskan bahwa Hovifah yang juga memimpin Fatayat NU telah menunjukkan kegesitan dan kelincahannya dalam memimpin Provinsi Jawa Timur. Prestasi yang telah diraih oleh provinsi tersebut membuatnya menjadi provinsi tersukses kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Kegesitan dan kelincahan Hovifah yang juga memimpin Fatayat NU itu terlihat dalam kapasitas dan prestasinya hingga membuat Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi tersukses kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan, kata Iqbal di Kabupaten Jember, Sabtu 27 Mei. Keduanya, baik Anies maupun Hovifah, memiliki pengalaman sebagai menteri dan gubernur. Hovifah pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dan sebelumnya sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Sementara itu, Anies telah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama sekitar 1,5 tahun. Dr. Andes Iqbal mengungkapkan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan sosok pemimpin yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Indonesia harus menyiapkan sosok pemimpin kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Kalau kriteria itu ada pada Anies dan Hovifah, ucap staf pengajar FISIP Universitas Jember itu. Menurutnya kedua kriteria tersebut ada pada Anies dan Hovifah. Ia berpendapat bahwa Hovifah akan menjadi pendamping yang ideal bagi Anies Baswedan karena memiliki rekam jejak yang baik selama memimpin Jawa Timur. Salah satu prestasi yang diunggulkan adalah peringkat kedua tertinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB provinsi tersebut pada kuartal pertama tahun 2022.
Anies dan Hovifah adalah pasangan paling ideal yang bisa memperoleh simpati pemilih perempuan dan pemilih pemula maupun milenial, ucap pakar komunikasi politik UNIJ itu. Ia menyoroti potensi elektoral Hovifah yang tinggi di tingkat nasional sebagai basis kaum perempuan dan juga di tingkat lokal Jawa Timur sebagai basis kaum Nahdliyin. Selain itu, Dr. Andes Iqbal menyebutkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat telah menerima dengan lapang dada untuk sepenuhnya menyerahkan nama calon wakil presiden kepada Anies, termasuk Hovifah. Menurutnya, hal ini tidak menjadi masalah bagi AHY atau Partai Demokrat. Maka senyum politik Hovifah yang tak terlalu lepas sumringah ini sangat tepat sebagai pedang penghalau serangan di arena pertarungan politik yang masih sangat dinamis, ujarnya. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Hovifah memiliki peran penting sebagai pedang penghalau serangan di arena pertarungan politik yang masih sangat dinamis. Pada Pilpres 2024, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berlangsung mulai tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu yang memenuhi persyaratan tertentu. Untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh minimal 20% dari total jumlah kursi di DPR RI atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, para kandidat potensial akan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dan membangun koalisi politik yang kuat. Pada saat pendaftaran pasangan calon, akan menjadi jelas apakah Anies Baswedan dan Hovifah Indar Parawansa akan menjadi pasangan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Pilpres 2024 diharapkan menjadi momen penting dalam perjalanan politik Indonesia, di mana pemimpin yang kuat dan berpengalaman akan dipilih untuk menghadapi tantangan ke depan. Dukungan dan simpati dari pemilih perempuan, pemilih pemula, dan kaum milenial dianggap penting untuk mencapai kesuksesan dalam pemilihan tersebut.